Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Asri Maulidiah. Pada kali ini kita akan belajar materi kelas 10 bab 2, yaitu berpakaian busana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini, yang pertama yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Adapun ayat dan hadis yang berkaitan dengan berbusana muslim dan muslimah, yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, dan hadis dari Ummu Atiyah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang makna aurat. Apa sih makna aurat? Nah, menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Nah, kata aurat ini pada umumnya memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Adapun menurut istilah, kata aurat ini berarti aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada makna jilbab dan busana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar. Selain kata jilbab, dikenal pula dengan istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Dalam hal ini, pakaian adalah barang yang dipakai, yaitu seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia juga, pakaian disebut busana. Jadi, busana muslim ini dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Gunanya yaitu untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi para wanita itu sendiri serta di masyarakat di mana dia berada. Jadi, aurat ini harus ditutup, dan menutup aurat ini hukumnya wajib bagi setiap wanita muslimah. Apakah ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang memerintahkan untuk menutup aurat? Di sini ayat Al-Quran atau yang memerintahkan tentang menutup aurat, yaitu yang pertama Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang kedua yaitu Quran surat An-Nur ayat 31, dan yang ketiga yaitu hadis dari Ummu Atiyah. Sekarang silakan teman-teman bisa buka Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Adapun kandungan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini, yaitu dalam ayat ini bahwa diperintahkan untuk menggunakan jilbab dan memanjangkannya sampai ke dada. Hal ini bertujuan memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, mereka bisa meminjamkan dari saudara seiman. Yang kedua yaitu Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada istrinya dan wanita mukminah untuk memanjangkan jilbab mereka agar dikenali dan membedakan mana wanita
wanita muslimah dan mana wanita non-muslimah. Perintah yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam Quran Surat An-Nur 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada mereka. Di sini adapun kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang pertama yaitu menjaga pandangan, yang kedua menjaga kemaluan, dan yang ketiga menjaga batasan aurat. Menjaga pandangan diibaratkan panah setan, yaitu adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan yang haram. Maka dari itu, Al-Quran memerintahkan untuk menjaga pandangan agar tidak merusak keimanan. Yang kedua yaitu menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan di sini yaitu adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan diri kita sendiri. Karena dengan terjerumusnya kita ke dalam zina, bukan hanya harga diri kita yang rusak, akan tetapi orang di sekitar kita, yaitu seperti orang tua kita, suami atau istri kita, dan anak-anak kita. Dan yang ketiga yaitu menjaga batasan aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada yang bukan mahram. Adapun yang boleh melihat seperti suami, mertua, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan, dan hamba sahaya serta pelayan tua yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Nah, siapa saja yang mahram kita dan bukan mahram kita, ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 31. Batasan aurat bagi pria dan wanita. Secara umum, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu jika di hadapan yang bukan mahramnya. Jika di hadapan mahramnya, maka wanita boleh menampakkan di tempat-tempat perhiasan seperti di tempat pergelangan tangan, di leher, dan di pergelangan kaki. Sedangkan batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, baik di hadapan mahramnya ataupun bukan. Perintah yang ketiga yaitu ada hadis dari Ummu Atiyah. Hadis dari Ummu Atiyah ini yang artinya, dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pemitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadis dari Ummu Atiyah ini bahwa Allah memerintahkan kepada para wanita untuk menghadiri proses sholat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun dia sedang haid, sedang dipijit, atau tidak memiliki jilbab. Nah, bagi yang sedang haid, maka ia cukup mendengarkan khutbah saja. Sedangkan wanita yang tidak mempunyai jilbab dapat meminjamkan dari wanita lain. Setelah kita mengetahui tentang ayat-ayat dan hadis terkait dengan berpakaian sesuai syariat Islam, sekarang ada kriteria dan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, yaitu yang pertama ada kita
ada di baliknya. Yang kedua yaitu pakaian tidak tipis atau transparan yang membentuk tubuh dan tidak menutup aurat. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa kita berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga yaitu pakaian yang modelnya tidak ketat dan panjang lagi longgar. Yang keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kelima yaitu tidak memakai pakaian yang terlalu mewah ataupun mencolok. Hal ini agar tidak menarik perhatian orang, apalagi jika menimbulkan rasa sombong terhadap diri kita. Yang selanjutnya yaitu tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau orang fasik. Selanjutnya yaitu laki-laki dilarang memakai emas ataupun bahan sutra. Yang terakhir yaitu memakai pakaian didahulukan dengan sebelah kanan dan hendaklah membaca bismillah. Adapun perilaku mulia yang mencerminkan pengalaman dari berbusana muslim dan muslimah atau berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, kita harus sopan santun dan ramah kepada semua orang. Dan yang kedua, apabila kita berkata harus jujur dan amanah. Yang ketiga yaitu gemar beribadah, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah, dan mendirikan sholat-sholat sunnah. Dan yang keempat itu gemar menolong sesama. Yang kelima yaitu menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kesimpulan dari materi ini yaitu menutup aurat hukumnya wajib karena hal ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 21 serta hadis dari Muawiyah. Islam memerintahkan berpakaian yang syar'i ini bukan untuk menyulitkan diri kita, akan tetapi untuk menjaga kehormatan diri dari segala mara bahaya yang terjadi. Semoga dari materi kali ini kita bisa memperbaiki diri. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum